Bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa ini terjadi di Jalan Lanto Daeng, Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari gabungan mahasiswa Papua ini sebelumnya hendak memperingati 1 Desember bagi organisasi Papua Merdeka. Namun aksi mereka mendapat halangan dari pihak kepolisian karena mulai anarkis. Bahkan pengunjuk rasa sempat melakukan perlawanan dengan memanjat ke mobil brigade polisi, hingga anggota mengambil langkah tegas dengan mengamankan provokator aksi. Kericuan ini akhirnya dapat diredam setelah polisi melakukan tindakan tegas dengan menembakkan gas air mata untuk menghalau massa. Sejumlah pengunjuk rasa akhirnya berhasil diarahkan kembali ke asrama Papua. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan tindakan tegas dilakukan aparat kepolisian lantaran pengunjuk rasa sudah mulai anarkis dengan melempar batu ke pihak kepolisian. Menurutnya 2 aparat kepolisian terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, aksi ini juga membuat kaca minimarket di sekitar lokasi rusak terkena lemparan batu dari pengunjuk rasa. Polisi sempat mengamankan sejumlah pengunjuk rasa namun akhirnya kembali dibebaskan untuk dikembalikan ke asramanya. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Oknum polisi aktif yang bertugas di salah satu polsek di wilayah Bekasi tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Korban dipukul dengan tabung gas 3 kg di rumahnya yang sekaligus dijadikan tempat berjualan. Kurang dari 24 jam, Satpropam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku ucok bintara aktif anggota polsek di Bekasi. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyatakan akan proaktif dan transparan terkait kejadian ini dan juga akan mengawal penyelidikan ini sampai tuntas. Kebakaran api membakar lapak bekas gusuran bangunan pasar Pojok Pramuka di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan serta barang bekas yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian ganas. Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Senen langsung dikerahkan ke lokasi. Lebih dari 50 kios yang sebelumnya terbengkalai hangus di dalam si jago merah. Kebakaran ini juga menyebabkan seorang pria tewas di antara puing-puing musola yang terbakar. Menikmati keindahan panorama wisata senja menjadi salah satu pesona wisata alam yang ditawarkan Puncak Pulau Klah, Kota Sabang, Aceh. Di tempat ini para pengunjung bahkan rela menghabiskan waktu untuk bisa menyaksikan momen matahari terbenam dari ketinggian. Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Menemani awal hari Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi terpilih. Bersama saya Rini Arabsari, berikut Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, Propam Polres Bogor berhasil menangkap oknum anggota polisi yang membunuh ibu kandungnya di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Pelaku membunuh ibu kandungnya dengan cara memukul kepala korban dengan tabung gas 3 kg. Satpropam Polres Bogor berhasil mengamankan ucok bintara aktif anggota Polsek di Bekasi yang membunuh ibu kandung di kediamannya di Jalan Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya juga mengaku akan proaktif dan transparan terkait kejadian ini dan akan mengawal penyelidikan ini sampai tuntas. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya, sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Kalau untuk pangkatnya? Pangkatnya bintara tinggi ya, inisialnya N. Jadi sudah kita amankan bersama Propam Polda Metro Jaya dan saat ini lagi diperiksa juga di Propam Polda Metro Jaya. Sebelumnya seorang oknum polisi aktif yang bertugas di salah satu polsek di wilayah Bekasi tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Korban dipukul dengan tabung gas 3 kg di rumahnya yang sekaligus dijadikan tempat berjualan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, remaja pembunuh ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Meski masih di bawah umur, tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan 6 orang saksi. Tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Penyidik juga tengah meminta keterangan pihak sekolah untuk mendalami perilaku keseharian tersangka di sekolah. Untuk kesehatan sudah stabil ya, sudah stabil. Yang dari kemarin shock, kemudian hanya diam dan menangis, hari ini sudah mulai stabil. Anak ini mengakui tindakannya? Iya, dia mengakui. Dia oleh karena itu ya, tapi kita tetap dalam. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi minggu lalu mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangan Menteri PPPA guna memberikan pendampingan psikologis dan melihat langsung kondisi pelaku. Dengan mata berkaca-kaca, Arifatul mengungkapkan pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja. Sebelumnya, MAS membunuh ayahnya berinisial APW dan neneknya RM, serta melukai ibunya di rumah mereka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu dini hari lalu. Dalam peristiwa ini, sang ayah dan nenek serta ibunya dihabisi pelaku dengan senjata tajam dalam kondisi sedang tidur. Ibu pelaku selamat dan sampai kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, salah satu perwakilan keluarga besar korban pembunuhan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku dibesarkan dalam keluarga yang penuh kehangatan. Ia juga menyebut pelaku memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 14 tahun terhadap ayah dan neneknya telah mengejutkan banyak pihak. Salah satu keluarga korban, Angga, mengaku tidak menyangka pelaku MAS melakukan tindakan keji. Angga yang merupakan sepupu APW, ayah pelaku yang tewas, mengungkapkan selama ini keluarga yang bertempat tinggal di kawasan Bona Indah, Jakarta Selatan tersebut memiliki hubungan keluarga yang hangat satu sama lain. Angga juga mengungkapkan hubungan antara ayah dan pelaku terbilang akrab. Meski begitu, Angga tidak menampik jika pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka tergolong sosok yang cukup pendiam. Perilaku yang negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan. Sementara itu, saya ditetapkan sebagai tersangka, MAS dititipkan di Lembaga Penitipan Anak Kementerian Sosial. Dari Jakarta, Amrina Rida, Indra Purnama, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku pembakaran wanita muda hingga tewas di Bangkalan, Jawa Timur. Sebelum dibakar, pelaku yang juga kekasih korban sempat menikam korban beberapa kali di lokasi. Pelaku MA warga Galis Bangkalan ini akhirnya berhasil ditangkap polisi tak sampai 24 jam sejak korban EC ditemukan tewas terbakar di Desa Banjar Galis, Kabupaten Bangkalan. Pelaku pun hanya tertunduk lesu saat digiring polisi. Dari pengakuan tersangka terkuak betapa sadisnya pelaku saat membunuh EJ, kekasihnya tersebut. Sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku dan korban naik motor dengan tujuan ke dukun pijat untuk menggugurkan kandungannya korban. Menurut tersangka, kondisi korban memang sedang hamil setelah keduanya berpacaran sejak bulan Mei 2024 lalu.
Namun dalam perjalanan keduanya terlibat cekcok terkait pertanggungjawaban tersangka yang sudah menghamili korban. Tersangka emosi saat korban akan mengadukan perbuatannya ke polisi. Pelaku pun langsung mencabut senjata tajam yang biasa dibawanya dan langsung menyabetkan sajam ke leher dan kepala. Korban yang berusaha melawan dan melindungi dirinya dengan memakai tangan membuat jemari tangan kanannya putus. Pelaku kemudian menggorok leher korban dan menyeretnya ke gudang bekas pabrik pemotongan kayu dan membakar tubuh korban dengan bensin. Terus habis dari beli bensin, langsung saya kasih kayak tas baju gitu. siram ke korban, Siram ke bajunya itu, Pak. ke bajunya korban atau ke bajumu? Ke baju korban itu. Di perjalanan tersangka ini memberhentikan motornya, cekcok langsung karena mungkin emosi tersangka ini langsung membacok korban. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan Madura, Saufik Sahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan truk box dengan truk tangki terjadi di Jalan Pantura, Pati, Rembang. Kerasnya benturan menyebabkan kernet dan supir truk box meninggal, sementara diduga menerobos palang pintu kereta api Purwosari, Kediri, Jawa Timur, sebuah minibus tertabrak kereta api. Kernet dan supir truk box tewas dalam insiden kecelakaan di Jalan Pantura Pati Rembang, Desa Widoro, Kandang, Kecamatan Juwana Pati, Jawa Tengah. Sebelum terjadi kecelakaan, truk box melaju dari arah Rembang menuju Pati Kota. Mobil tersebut berusaha menyalip kendaraan yang ada di depannya, namun naas dari arah berlawanan melaju truk tangki hingga tabrakan tak bisa terhindarkan. Kecelakaan tersebut sempat mengakibatkan tersendatnya arus lalu lintas dari arah Pati, Rembang maupun sebaliknya. Kecelakaan antara minibus dengan kereta api terjadi di perlintasan kereta api Desa Mekikis, Purwosari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tampak dari video amatir beberapa warga berusaha menolong para penumpang di dalam mobil. Warga juga berusaha mendorong mobil ke pinggir agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Minibus dengan nopol AG1084P mengalami kerusakan pada kaca belakang pecah dan bodi kiri belakang rusak serta ban kiri belakang kempes. Menurut warga, kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan oleh Indra melaju dari arah Kediri menuju Surabaya. Saat sampai di lokasi terjadi antrian kendaraan di perlintasan. Korban berada persis di belakang. Belum sempat melewati rel, kereta datang dan menabraknya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan tersebut, namun mengakibatkan keselamatan kereta api Doho sekitar 20 menit. Dari Pati dan Kediri, Jawa Timur, Raja Rusandi, Abnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil pickup terguling dan terbakar usai bersenggolan dengan bis di tol Tangerang Merak Cikupa Tangerang pada Senin siang. Diduga remblong, angkutan kota Jaklingko terperosok ke saluran air di pintu perlintasan rel kereta api Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara. Kobaran api membakar sebuah mobil pick-up yang terguling di pinggir tol Tangerang Merak Cikupa Tangerang, Banten, Senin siang. Satu unit mobil pemadam kebakaran dari pos Balaraja diterjunkan ke lokasi kejadian. Api akhirnya dapat dipadamkan setelah 30 menit proses pemadaman. Peristiwa ini bermula saat mobil pick-up melaju dari arah Serang menuju Jakarta. Namun tiba-tiba sebuah bus menyalip zigzag dan menyenggol pick-up. Meski api meludeskan hampir seluruh badan mobil pick-up, namun pengemudi mobil bernama Yadi selamat dan hanya mengalami luka bakar pada bagian kaki saat akan menyelamatkan diri. Diduga remblong, sebuah angkot Jaklingko terperosok ke saluran air di pintu perlintasan rel kereta api Mangga 2 Raya Pademangan, Jakarta Utara pada Senin siang. Selain menimbulkan kemacetan, kecelakaan tersebut mengakibatkan perjalanan kereta api menuju stasiun Kampung Bandan sempat terganggu. Kecelakaan ini bermula saat angkot melaju dari arah kota menuju Pademangan, namun di pintu perlintasan kereta api tiba-tiba angkot tersebut mengalami gangguan. Sang supir membanting setir ke kiri hingga akhirnya terperosok ke saluran air. Petugas yang tiba ke lokasi langsung menderek angkot tersebut dari saluran air dan supir dibawa ke Satlantas Polres Jakarta Utara untuk diperiksa. Dari Tangerang dan Jakarta, Air Marani, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.
Kita ke dunia sepak bola pemirsa. Jelang Piala AFF 2024 ada 23 pemain timnas yang sudah bergabung mengikuti pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Sementara pelatih Sinteyong mencoret 4 nama dari pemusatan latihan timnas karena cedera dan sakit. Pelatih Sinteyong memimpin langsung pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Saat ini ada 23 pemain timnas Indonesia yang sudah hadir untuk jalani pemusatan latihan. Ya, sangat optimis, sangat percaya. Tim pelatih juga percaya kepada kami dan semoga kami bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Cuaca di Bali ya normal sih, nggak beda jauh sama Thailand juga. Pelatih timnas Indonesia resmi mencoret 4 pemain dari pemusatan latihan jelang Piala AFF. Di antara lain Alvan Suaid, Made Tito, Zaki Asraf, dan Arsa Ahmad. Pada dicoret STY karena cedera dan sakit. Selain itu, timnas Indonesia juga kemungkinan besar tak diperkuat 3 pemain abroadnya, yaitu Rafael Struwijk, Iva Jenner, dan Justin Hubner. Meski begitu, skuad Garuda tak gentar, selalu tetap tampil percaya diri, walaupun diisi para pemain muda yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Tim Liputan melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta kuliner pedas, wajib mencoba menu bebek ganas di Lumajang, Jawa Timur. Daging bebek yang kaya akan rempah berpadu dengan bumbu ganas yang menggunakan 80 cabai rawit. Berikut liputannya. Wah, dari tampilannya aja kuliner ini sepertinya pedas sekali. Daging bebek berwarna merah menyala dibalut sambal pedas di atasnya. Inilah kuliner bebek ganas, menu andalan kedai makan di Jalan Kolonel Kiai Ilyas, Kelurahan Tompok Kersan, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Cara memasaknya, daging bebek yang sudah diungkep bumbu rempah, lalu digoreng hingga setengah matang. Bebek kemudian dimasak dengan bumbu ganas yang menggunakan 60 hingga 80 cabai rawit. Rasa pedas yang menyengat membuat pelanggan berkeringat. Ini bebek ganas. Gimana? Pedas. Pedas ya, tapi enak banget. Pedas banget. Tapi masih bisa dinikmati ya? Bisa dong, bumbunya terasa sampai ke dalam. Satu porsi bebek ganas dan nasi dibanderol Rp25.000 saja. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik mencoba sensasi super pedas dari menu bebek ganas ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Warga Karawang, Jawa Barat heboh menyambut kedatangan Presiden Prabowo usai meninjau budidaya ikan nila. Jangan kemana-mana, Buletin News Pagi kembali sesaat lagi. Pemirsa, lapak bekas bangunan gusuran Pasar Pojok Pramuka di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan membakar habis puluhan lapak. Kobaran api ini membakar lapak bekas gusuran bangunan Pasar Pojok Pramuka di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan serta barang bekas yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Sektor Senen langsung dikerahkan ke lokasi. Api pertama kali terlihat dari sisi kiri lapak dan langsung membesar hingga menyambar ke semua sisi lapak. Lebih dari 50 kios yang sebelumnya terbengkalai hangus dilelap si jago merah. Kebakaran ini juga menyebabkan seorang pria ditemukan tewas di antara puing-puing bangunan musola yang ikut terbakar.
Korban diketahui menderita stroke dan terjebak di dalam musola lantaran tak bisa menyelamatkan diri. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Meski masih dalam penyelidikan polisi, dugaan sementara penyebab kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik. Ya memang korban sakit stroke ditempatkan oleh kakaknya Beno. Ya selama itu ya hanya ditengok-tengok aja. Korban sudah lama sakit stroke. Ini dia terbakar tidak bisa berjalan atau gimana? Ya mungkin tidak bisa jalan karena stroke ya. Setengah jam kemudian api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi massa bertajuk Reuni 212 kembali digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta kemarin. Dalam pidatonya, Habib Rizik Sihab meminta masyarakat jangan terpecah belah buntut dari Pilpres dan Pilkada. Reuni 212 terus menyita perhatian publik karena melibatkan banyak massa yang hadir dan rutin digelar sejak 2016 di Monumen Nasional Jakarta. Massa yang hadir pada Reuni 212 di kawasan Monas, Jakarta kemarin diperkirakan mencapai 15.000 orang. Acara akbar yang digelar mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi itu dipimpin langsung Imam Besar Front Persaudaraan Islam atau FPI Habib Rizik Sihab, mulai dari sholat tahajud dan subuh berjamaah hingga bersolawat. Dalam pidatonya, Habib Rizik menyampaikan pesan yang syarat dengan kritik dan harapan terkait perkembangan politik dan keadilan di Indonesia. Ia juga meminta tidak ada lagi masyarakat yang terpecah belah buntut Pilpres maupun Pilkada yang kini sudah selesai. Acara ini mengangkat tema revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Massa juga menggelar doa bersama mendukung kemerdekaan Palestina. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi viralnya bansos bertuliskan bantuan Wapres Gibran beberapa waktu belakangan. Menurutnya bansos yang diberikan Gibran merupakan bantuan dari pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi viralnya aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membagikan bansos dengan stempel nama Bantuan Wapres Gibran saat memberikan bantuan bagi korban banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Menurutnya, bansos yang diberikan Gibran merupakan bantuan dari pemerintah. Ya, bansos itu bisa diberikan oleh siapa saja. Bukan bansosnya pemerintah, begitu aja. Dari Kemensos juga ada, dari kementerian yang lain juga ada. Tapi dengan ditulisin nama Wapres Gibran itu gimana, Bu? Ya, menurut saya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, nanti semua tahu lah program pemerintah atau dari pihak swasta kan semua tahu ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan, yang penting manfaatnya itu yang utama ya. Adapun bansos dengan label Bantuan Wapres Gibran berisi sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyapa warga Karawang, Jawa Barat usai meninjau budidaya ikan nila. Saat menyapa warga, Presiden disambut seorang anak lelaki berbaju loreng. Warga Karawang, Jawa Barat berkerumun menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden pun menyalami warga di barisan depan satu persatu dengan hangat. Ia juga melayani warga yang berebut ingin foto bersama. Prabowo sempat berhenti saat melihat anak kecil berbaju loreng yang digendong di pundak ayahnya demi ikut antre ingin bersalaman dengan Presiden. Anak laki-laki itu pun kemudian digendong dan dicium oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menyapa warga usai meninjau budidaya ikan nila di Karawang, Jawa Barat. Tim
partai koalisi bersama pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patipi, mengumumkan hasil kemenangan sementara perhitungan suara di beberapa distrik pada Pilkada Mimika 2024. Pasangan nomor urut 2 ini mengklaim keunggulannya dibandingkan dua paslon lainnya pada Pilkada Kabupaten Mimika. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika nomor urut 2, Maximus Tipagau dan Peggy Patricia Patipi bersama tim partai koalisi mengumumkan hasil perhitungan internal sementara pada Pilkada Mimika tahun 2024. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung tim koalisi MP3, Maximus Tipagau menyampaikan keunggulannya sementara di sejumlah wilayah, termasuk diantaranya Distrik Kuamki Narama, SP12, Distrik Kuala Kencana, Distrik Iwaka, dan Distrik Tembagapura. Maximus yang juga Ketua DPD Partai Perindo Mimika menyampaikan apresiasi dan menghimbau kepada seluruh relawan, simpatisan, pendukung, dan tim pemenangan untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas selama proses penghitungan suara berlangsung. Dengan kemenangan beberapa distrik sementara ini kami optimis akan menjadi Bupati Mimika Perindo. Sementara itu kita himbau kepada seluruh relawan kami, kita mendukung proses perhitungan waktu. Optimis maju sebagai calon bupati, Maximus Tipagau didampingi Peggy Patricia Patipi sebagai calon wakil bupati mendapat dukungan penuh dari 7 partai politik, yaitu Partai Perindo, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Hanura, dan PSI. Dari Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Coba Anda bayangkan pemirsa, menyantap nasi hangat dengan lalapan sayur, ikan wadar goreng, dan sambal di tengah hawa sejuk Gunung Bromo. Sederhana tapi spesial. Inilah yang ditawarkan sebuah warung di jalur Pasuruan menuju Gunung Bromo. Berikut liputannya. Menu apa yang Anda cari saat pergi berwisata ke Gunung Bromo? Kalau jawabannya lalapan sayur dan ikan wadar, berarti Anda memiliki kesukaan yang sama dengan suku Tengger. Jika berwisata ke Gunung Tengger lewat jalur Pasuruan, ada warung makan yang menyajikan lalapan semenan sayur. Isinya sederhana, sayur baby kailan rebus yang tumbuh subur di wilayah lereng Gunung Bromo, tempe goreng, dan ikan wadar goreng atau ikan asin, dilengkapi sambal tomat. Disantap di tengah hawa sejuk Gunung Bromo, dijamin nasi hangat bisa tambah terus. Walaupun nasi tambah terus, harganya tetap murah meriah, Rp15.000 untuk seporsi lalapan semenan plus ikan wadar sambal tomat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Menikmati keindahan panorama wisata senja menjadi salah satu pesona wisata alam yang ditawarkan Puncak Pulau Klah, Kota Sabang, Aceh. Di tempat ini para pengunjung bahkan rela menghabiskan waktu untuk bisa menyaksikan momen matahari terbenam dari ketinggian. Anda penasaran? Berikut liputannya. Tanah Aceh seolah tak pernah habis menghadirkan jutaan pesona wisata alam yang sayang jika dilewatkan. Kali ini kami ajak Anda untuk menikmati momen matahari terbenam dari ketinggian, tepatnya dari Puncak Pulau Klah, Sukakarya, Kota Sabang. Kawasan puncak yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Sabang ini menjadi incaran wisatawan yang berlibur ke pulau paling barat Indonesia kala senja tiba. Terlebih karena lokasi ini menjadi salah satu tempat untuk berburu sunset yang menghilang dan menghadirkan suasana yang indah. Tak hanya pengunjung dari luar, Puncak Pulau Klah juga menjadi incaran warga lokal untuk mengabadikan momen matahari terbenam bersama keluarga, kerabat, dan orang-orang tercinta kala berkunjung ke Pulau Sabang.
indahnya matahari terbenam yang berselimut awan menjadi sensasi tersendiri yang momen ini hanya bisa ditemui kala cuaca bersahabat. Sunsetnya kelihatan lebih bagus gitu. Oke. Ini sudah ke berapa kali kakak berkunjung ke Pulau Sabang? Udah 3 kali ya. Liburannya tuh spot wisatanya lebih banyak gitu kan dibandingin yang di Banda. Terus pemandangannya juga lebih asik, lebih menarik, lebih adem. Nah, jika berkesempatan ke Pulau Sabang, tak ada salahnya menyempatkan diri mengunjungi puncak Pulau Kelah. Anda bisa memandangi sunset sambil menikmati rujak segar aneka buah yang ditawarkan di tempat ini. Dari kota Sabang, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okeson.com seperti tertera di layar kaca. Jangan lupa pemirsa saksikan program Kriminal Gerbek sesaat lagi. Saya Reni Aramsari pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.